Selamat malam dan selamat datang dalam ibadah keluarga secara virtual pada malam ini. Kiranya ibadah ini berkenan di hadapan Tuhan. Pemberita firman pada malam hari ini adalah jemaat, silakan berdiri untuk menghadap Tuhan dan menyembahnya serta memuliakan namanya karena kasih setianya besar atas kita. Kita menyanyi dari Kidung Jemaat 8 ayat 1 dan 3. Bagimu Tuhan nyanyianku. Mari kita satu dalam doa. Ya Allah, sumber hikmat, kami datang sujud di hadirat-Mu yang kudus untuk memuji dan memuliakan nama-Mu dalam ibadah malam ini. Tuhan berkati akan ibadah kami pada malam hari ini, serta ampuni salah dan dosa kami, dan layakkan kami untuk berada di hadirat-Mu yang kudus. Amin. Pembacaan Mazmur terambil dari Mazmur 84 ayat 9 hingga yang ke-13. Kita ucapkan secara silih berganti. Ya Tuhan, Allah semesta alam, dengarkanlah doaku. Lihatlah perisai kami, ya Allah. Sebab lebih baik satu hari di pelataran-Mu. Lebih baik berdiri di ambang pintu rumah Allahku. Sebab Tuhan Allah adalah matahari dan perisai. Ia tidak menahan kebaikan. Ya Tuhan semesta alam, Baba
diberkati Tuhan, sebelum kita masuk di dalam pelayanan firman Tuhan, mari kita satu di dalam doa, kita berdoa. Tiada henti-hentinya kami menaikkan ungkapan syukur serta limpah terima kasih ya Bapa atas setiap kasih setiamu di dalam kehidupan kami. Engkau boleh memberkati aktivitas kami sepanjang hari ini, dan pada malam hari ini Engkau perkenankan kami untuk beribadah di dalam rumah tangga kami masing-masing. Bapa, sebentar lagi kami akan mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Kuasailah kami dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu, berikanlah kami hikmat-Mu agar kami mampu untuk mengerti firman-Mu dan melakukannya di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami telah siap untuk mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus firman yang hidup kami sudah berdoa. Amin. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, mari kita berdiri sekarang untuk mendengarkan firman Tuhan yang terdapat dalam Hosea pasalnya yang ketiga. Hosea pasalnya yang ketiga, ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang kelima, yang menyatakan, diterima kembali tetapi dianggap sepi. Berfirmanlah Tuhan kepadaku, pergilah lagi, cintailah perempuan yang suka bersundal dan berzina, seperti Tuhan juga mencintai orang Israel, sekalipun mereka berpaling kepada allah-allah lain dan menyukai kue kismis. Lalu aku membeli dia bagiku dengan bayaran 15 shikal perak dan 1,5 homer jelai. Aku berkata kepadanya, lama engkau harus diam padaku dengan tidak bersundal dan dengan tidak menjadi kepunyaan seorang laki-laki. Juga aku ini tidak akan bersetubuh dengan engkau. Sebab lama orang Israel akan diam dengan tidak ada raja, tiada pemimpin, tiada korban, tiada tugu berhala, dan tiada efod dan terafim. Sesudah itu, orang Israel akan berbalik dan akan mencari Tuhan Allah mereka dan Daud, raja mereka. Mereka akan datang dengan gemetar kepada Tuhan dan kepada kebaikannya pada hari-hari yang terakhir. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan pada malam hari ini, yang dikatakan berbahagia adalah ketika kita tidak sekedar membaca firman Tuhan, tetapi juga kita melakukannya di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Dipersilakan duduk kembali Bapak Ibu serta saudara yang diberkati Tuhan. Shalom dan selamat malam Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Apa kabar pada malam hari ini? Semoga Bapak Ibu sekalian tetap ada di dalam naungan cinta kasih Tuhan seperti biasanya. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, mari kita kilas balik khotbah Bapak Pendeta Martin pada minggu kemarin. Pada minggu kemarin, Pak Pendeta membawakan khotbah tentang Nabi Hosea. Dan di awal khotbah, saya ingat jelas bahwa Pak Pendeta itu menanyakan tentang bagaimanakah kriteria kita untuk memilih seorang pasangan hidup. Tentu saja ketika kita ditanyakan hal seperti itu, kita akan mengeluarkan pernyataan atau jawaban yang menjelaskan tentang hal-hal yang baik. Misalnya, kita memilih pasangan yang seiman, kita memilih pasangan yang takut akan Tuhan, kita memilih pasangan yang tidak kasar, yang mencintai kita dan mencintai keluarga kita, dan banyak hal-hal lain yang baik-baik. Kita tidak mungkin menginginkan ada hal yang buruk di dalam kehidupan pasangan kita ke depannya. Tetapi memang manusia tidak sepenuhnya baik. Ada juga hal-hal lain di dalam manusia yang bersikap buruk. Tetapi tentu saja di awal pendekatan tidak mungkin ditunjukkan. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, Hosea adalah seorang nabi yang berasal dari kerajaan Israel Utara, dan dia kehidupannya dijadikan sebagai analogi atau perumpamaan tentang bagaimana hubungan bangsa Israel dengan Allah. Kita ketahui bersama bahwa Hosea ini dipilih Allah untuk mengawini seorang perempuan sundal. Perempuan sundal itu adalah seorang perempuan yang tidak setia, perempuan yang kerjanya hanya berzina dengan laki-laki setiap hari. Kalau bahasa kasarnya itu biasa disebut pelacur. Tetapi Hosea yang adalah seorang nabi tidak mungkin melawan apa yang Allah katakan.
Jadi dia mengikuti apa yang Allah perintahkan untuk mengawini seorang perempuan sundal ini. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, ketika Hosea disuruh untuk menikahi perempuan ini, Hosea tidak banyak bicara. Hosea mengiyakan, bahkan setelah Hosea mengawini perempuan ini, Hosea disuruh untuk memberikan nama kepada 3 keturunannya, dan arti nama mereka itu adalah sebuah hukuman bagi bangsa Israel ketika bangsa Israel tidak berbalik kepada Allah. Tetapi Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, kita ketahui bersama, meskipun Allah memang murka terhadap bangsa Israel, tetapi Allah tetaplah Allah yang penuh kasih. Maka itu tema pada perenungan malam hari ini itu kasih Allah sepanjang masa. Jadi meskipun bangsa Israel berulang kali mengecewakan Allah, berulang kali bersundal dengan Baal dan mengkhianati Allah, memang Allah menghukum karena Allah juga adalah Allah yang adil. Tetapi Allah tidak selamanya hidup dengan penghukumannya, dengan dendamnya, dengan pembalasan dendam atau hukuman yang disampaikan kepada bangsa Israel. Tetapi Allah kemudian akan mengampuni bangsa Israel. Sama seperti dengan pembacaan kita pada malam hari ini dari Hosea pasal 3 ayat yang pertama sampai ayat yang kelima, khususnya di ayat yang kelima, di situ dikatakan bahwa ketika bangsa Israel sudah menikmati hukuman itu, mereka sudah tidak ada raja, tidak ada pemimpin, tidak ada korban, tidak ada tugu berhala dan tiada efod dan terafim, mereka akan kembali kepada Allah. Dan Allah tidak menolak mereka. Allah tetap ada bersama-sama dengan mereka. Allah mengampuni mereka dan tetap mengasihi mereka. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, kita sekarang hidup di tengah-tengah pandemi COVID-19. Kita mungkin saja lupa untuk menyalurkan kasih kepada orang-orang yang berada di sekitar kita. Kita menjadi orang yang bermasa bodoh, kita menjadi orang yang lupa untuk peduli dengan kehidupan orang lain, karena kita merasa juga bahwa kita ini ada di dalam kondisi yang susah juga sama seperti mereka. Tetapi apakah Bapak Ibu tidak menyadari bahwa masih ada orang yang jauh lebih susah daripada kita? Dan kita ini dipakai Allah untuk menjadi saluran berkat bagi mereka. Mungkin saja ada Bapak Ibu dapati musuh Bapak Ibu yang pada zaman dulu suka jahat kepada Bapak Ibu, atau saja mungkin dulu dia sempat berbuat hal yang mendukakan hati Bapak Ibu dan dia ada di dalam kondisi yang susah, tetapi Bapak Ibu masih hidup di dalam dendam karena dia dulu suka jahat sama Bapak Ibu dan kemudian memilih untuk tidak menolong dia. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, hal itu tentu saja tidak diinginkan Allah. Allah menginginkan kita untuk mengasihi sesama kita, terlebih musuh kita, karena identitas Kristen adalah kasih. Kita ketahui itu bersama. Di dalam Injil Matius sendiri dikatakan bahwa ketika engkau ditampar di pipi kirimu, berikanlah pipi kananmu. Itu adalah bentuk kasih yang luar biasa. Tidak mungkin kita secara manusiawi ketika kita ditampar di pipi kiri, kita tidak mungkin memberikan pipi kanan kita kepada orang yang sudah memukul kita. Tetapi Allah menginginkan itu. Maksudnya adalah Allah menginginkan kita mengasihi semua orang tanpa terkecuali. Sama halnya seperti dia mengasihi bangsa Israel yang tidak hanya sekali loh Bapak Ibu, dia mengecewakan Allah berulang-ulang kali. Tetapi Allah itu tetap Allah yang penuh kasih. Tetap Allah yang mengasihi, tetap Allah yang mengampuni bangsa Israel meskipun mereka berulang-ulang kali melakukan kesalahan. Lalu akan muncul pertanyaan, tapi kan kita bukan Allah. Tetapi saya mau katakan seperti ini, Allah menciptakan kita imago Dei, segambar dan serupa dengan Dia. Bukan secara fisik, tetapi Allah mau kita ini dalam bentuk manusia ini, Allah menginginkan terangnya itu ada di dalam kita.
Sehingga ketika Bapak Ibu sekalian ada di dalam persekutuan, ada di dalam lingkungan, ada di dalam kehidupan bermasyarakat dan di dalam pekerjaan, Bapak Ibu dan saudara-saudari dituntut untuk menjadi terang dimanapun Bapak Ibu berada, dengan memancarkan kasih Allah itu di dalam kehidupan Bapak Ibu. Ketika mungkin Bapak Ibu pernah dikecewakan, ketika mungkin Bapak Ibu pernah disakiti, belajarlah untuk mengampuni. Sebab Kristus telah mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita. Bahkan maut pun ditanggungnya untuk menebus kita. Meskipun kita masih kadang-kadang hidup di dalam dosa kita. Masakan kita tidak mau mengampuni dan mengasihi sesama kita? Selamat berefleksi. Tuhan Yesus senantiasa memberkati kehidupan Bapak Ibu beserta keluarga. Amin. Oh kasih Allah yang besar, jauh melebihi apapun, menjangkau bintang manapun, bahkan neraka terendah. Karena besarlah kasih-Nya, diberikan putranya, oleh darahnya namalah Allah dan manusia. Oh kasih Allah mulia, tiada bandingannya. Oh kasih Allah selamanya, di sorga terdengar. Bumi dan juga isinya akan berlalu masanya, tetapi kasih mulia takkan berakhir selamanya. Lagu malaikat terdengar, agungkan kasih-Nya. Kasih-Nya pasti dan tetap menebus manusia. Oh kasih Allah mulia, tiada bandingannya. Oh kasih Allah selamanya, di sorga terdengar. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, mari kita satu di dalam doa syafaat, kita berdoa. Tiada henti-hentinya kami menaikkan ungkapan syukur serta limpah terima kasih atas kebaikan-Mu ya Tuhan, yang kami sapa di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus di dalam kehidupan kami. Kami boleh diperkenankan untuk menikmati kebenaran firman-Mu pada malam hari ini. Ajarlah kami untuk senantiasa mengasihi sesama kami meskipun kami ada dalam kondisi yang sulit sekalipun. Ajarlah kami juga untuk senantiasa menjadi terang dimanapun kami berada. Dan ajarlah kami untuk senantiasa mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Bapa kami di dalam kerajaan surga, pada syafaat ini kami ingin mendoakan gereja kami GPIB Betania DKI Jakarta. Kiranya Tuhan memberkati gereja kami ini, memberkati fungsionaris PHMJ, mulai dari Ketua Majelis Jemaat, Ibu Pendeta Sulfana Nusi Hanusa bersama dengan keluarga. Kiranya Tuhan memberkati Ibu Pendeta di dalam pelayanannya. Tuhan senantiasa tambah-tambahkan berkat kesehatan agar senantiasa Ibu Pendeta boleh menjalankan pelayanan dengan baik dan benar, seturut dan sesuai dengan kehendak Tuhan. Begitu juga dengan Bapak Pendeta Martin bersama dengan Ibu Pendeta Novita di dalam membantu pelayanan di GPIB Betania. Kiranya berkat Tuhan yang sama akan memberikan kesehatan dan kekuatan bersama dengan keluarga bagi kedua pendeta kekasih ini yang membantu pelayanan kami di GPIB Betania. Kiranya Tuhan senantiasa menjaga kehidupan keluarganya, keluar masuknya Tuhan senantiasa jaga dan memberkati. Bapa di dalam kerajaan surga menyerahkan kehidupan para jemaat ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan senantiasa ada bersama-sama dengan keluarga masing-masing yang berada di GPIB Betania ini. Tuhan jaga dan memberkati ketika ada jemaat yang sakit.
Tuhan hadir di sana memberkati makanan, minuman, serta obat-obatan yang dikonsumsi, agar daripadanya mereka boleh memperoleh kesehatan, boleh memperoleh kekuatan, boleh memperoleh kesembuhan, sehingga mereka boleh kembali melanjutkan aktivitas mereka seperti sedia kala. Begitu juga dengan mereka yang memiliki pergumulan, Tuhan hadir bersama-sama dengan mereka, memegang erat tangan mereka, agar senantiasa mereka boleh terus mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan mereka. Mereka tahu memang pergumulan yang mereka hadapi sangatlah berat, tetapi Engkau juga boleh hadir di sana untuk memberikan mereka kelegaan dan keringanan. Ya Bapa di dalam kerajaan surga, berdoa untuk pandemi COVID-19 di bangsa dan negara kami tercinta ini. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati para medis, pemerintahan yang ikut turut untuk membasmi pandemi COVID-19 ini. Di tengah-tengah proses vaksinasi, kiranya Tuhan memberkati mereka semua yang berusaha untuk seluruh bangsa Indonesia ini boleh mendapatkan vaksin. Tuhan menjaga mereka, para tim medis, pemerintahan. Tuhan memberikan mereka kesehatan dan kekuatan yang prima. Tuhan menjaga keluarganya mereka juga yang berada di rumah, menanti kehadiran mereka, kepulangan mereka selepas dinas. Kiranya Tuhan menjaga mereka dari mara bahaya, sakit penyakit, agar mereka boleh terus melaksanakan tugas dan tanggung jawab mereka. Ya Bapa kami di dalam kerajaan surga, terima kasih banyak untuk setiap kesempatan yang Tuhan masih percayakan kepada kami. Di dalam ibadah ini boleh ada pemusik, pemandu lagu, presbiter yang bertugas, tim multimedia yang boleh dengan sukacita membantu pelayanan dan penayangan live streaming pada malam hari ini. Tuhan jaga dan memberkati mereka masing-masing di dalam kehidupan mereka dan di dalam keluarga mereka. Ya Bapa kami di dalam kerajaan surga, terima kasih banyak. Malam telah menjadi bagian dari kehidupan kami. Tuhan tutup bungkus kami dengan kuat kuasa Roh Kudus, agar kami mampu untuk beristirahat dengan baik. Dan pada esok hari kami boleh melanjutkan aktivitas seperti sedia kala, dan Tuhan boleh ada bersama-sama dengan kami. Bapa di dalam kerajaan surga, terima kasih. Ampuni setiap salah dan dosa kami yang banyak, karena kami bawa sepenuhnya doa ini hanya ke dalam satu nama yang kudus, Yesus Kristus Tuhan Sang Penebus kami yang hidup, yang sudah mengajar kami berdoa bersama-sama demikian. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Jemaat, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Ingatlah firman Tuhan 2 Korintus 9 ayat 7. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Tuhan Yesus memberkati saudara dan persembahan saudara. Marilah mengucap syukur pada Allah atas rahmat yang telah diberikan bagi dunia. Kristus telah berkorban bagi umat manusia. Marilah bersyukur, muliakanlah namanya.
jemaat, mari berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur. Mari kita berdoa. Ya Allah Maha Murah, yang telah menganugerahkan segala perkara di dalam Kristus kepada kami. Engkau yang selalu setia kepada kami dan mengajarkan kami untuk menolong sesama manusia. Jadikanlah persembahan ini berkat bagi orang lain dan terimalah serta kuduskan, ya Tuhan, sehingga berguna untuk pekerjaan memuliakan nama-Mu di dunia. Dalam nama Tuhan Yesus, sumber hidup dan berkat, kami berdoa. Amin. Silakan duduk. Penegasan warta, Rabu 5 Mei 2021. Pertama, ibadah rumah tangga yang akan datang tanggal 12 Mei dilaksanakan secara virtual. 2. Ibadah pelkat besok tanggal 6 April 2021 dilaksanakan secara masing-masing pelkat, GP, PKB, PKP secara luring dan ibadah pelkat PKLU secara Zoom pukul 10 WIB. Ucapan terima kasih. Kami mengucapkan banyak terima kasih kepada pemain musik, pemandu lagu, dan tim multimedia. Juga kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudari Jemaat Betania yang dengan sukacita telah memberikan persembahan-persembahannya. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat Tuhan, mari kita berdiri. Kembalilah dalam kehidupanmu sehari-hari dan lakukanlah firman Tuhan yang sudah kamu dengarkan. Hidupku disentuh oleh kasih Tuhan dengan cara ajaib. Ku disentuhnya, kiranya hatiku walau aku cemas. Ku disentuh oleh kasih-Nya. Kasih besar Tuhanku menyentuh hidupku, lebih besar dari kasih yang dunia beri. Seluruh hidupku ku memuji Tuhan, ku disentuh oleh kasih-Nya. Hidupku disentuh oleh kasih Tuhan, bagiku nyatalah dalam firman-Nya. Selamanya ku tetap berpegang padanya, ku disentuh oleh kasih-Nya. Kasih besar Tuhanku menyentuh hidupku, lebih besar dari kasih yang dunia beri. Seluruh hidupku ku memuji Tuhan, ku disentuh oleh kasih-Nya. Bapak, Ibu, serta saudara-saudari yang diberkati Tuhan, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya.
Kasih karunia dari Allah Bapa kita melalui anaknya Tuhan Yesus Kristus dan perantaraan Roh-Nya yang kudus senantiasa tinggal bersama-sama dengan kita mulai saat ini kekal sampai selama-lamanya.